Pemirsa, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa sudah ada satu narasumber lagi yang bergabung dalam diskusi kita kali ini. Tapi nanti sambil menanti Mas Tiar Anwar Bachtiar untuk bersiap berkomunikasi juga dengan kita, Mas Ubed mungkin bisa berikan pandangannya tadi yang sudah sempat saya singgung bahwa pesan Prof Haryono harusnya seluruh elemen bersatu. Tapi ketika ada isu ini sepertinya justru kita terpecah, Mas Ubed. Ada yang memang menganggap ini warning, tapi ada kemudian yang meresahkan dengan isu ini, tapi ada juga yang menilai bahwa ini hanya langkah politik saja kemudian yang dilemparkan. Iya, saya kira pesan Prof Haryono benar bahwa kita tetap mesti menjaga persatuan, tidak memunculkan satu persoalan yang menimbulkan konflik. Tetapi menurut saya tadi ada narasi juga dari Prof Haryono yang mengatakan bahwa Pancasila itu tidak komunisme, tidak kapitalisme. Nah, saya melihat ini justru yang gagal dilakukan oleh BPIP. Karena bagaimana merumuskan misalnya politik berbasis pada ideologi Pancasila. Apakah wajah politik kita hari ini adalah wajah politik Pancasila? Lalu apakah ekonomi kita hari ini adalah ekonomi Pancasila? Sebagaimana pemikiran Bung Hatta di pasal 33 Undang-Undang 45 misalnya. Tentang bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan kemakmuran rakyat. Nah, itu kan di antara perdebatan intelektual yang mestinya mampu diterjemahkan oleh BPIP di dalam proses-proses politik, dalam sistem politik, termasuk juga sistem ekonomi. Nah, yang kedua, perlu diingat bahwa salah satu ciri dari sistem politik komunisme adalah sentralisasi kekuasaan. Nah, ketika praktek sentralisasi kekuasaan itu kemudian menjadi sangat terlihat, terpusat misalnya, termasuk pembungkaman kelompok-kelompok kritis, penangkapan, pemenjaraan, itu sebetulnya salah satu ciri politik komunisme itu adalah sentralisasi kuasa. Anda melihat itu terjadi? Nah, kalau dalam praktek pembungkaman terjadi. Penangkapan para aktivis terjadi. Baik. Jadi kalau kita melihat sisi itu, sebetulnya karakteristik politik sentralisasi kekuasaan, diktatorisme, otoritarianisme itu terjadi dalam beberapa persoalan yang terjadi di Indonesia. Artinya bahwa praktek politik kita itu mulai menunjukkan tanda-tanda model implementasi dari ideologi politik komunisme. Ya, kalau kita lihat di negara-negara komunis memang politiknya sangat berbeda jauh dengan prinsip negara-negara demokrasi misalnya. Nah, pada titik itu ini yang menurut saya justru negara mesti punya peran harusnya untuk menunjukkan tidak melakukan itu. Tapi kan faktanya kemudian terjadi. Indeks demokrasi kita rapotnya merah 5,59 dalam soal kebebasan sipil misalnya. Baik. Dan lain-lainnya termasuk juga indeks kebebasan internet kita angkanya 4. Ya, jadi artinya apa? Ini negara yang berdasarkan Pancasila, tetapi prinsip-prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab juga jadi persoalan karena mayat seperti tidak berharga manusia. Ada yang ditembak dalam kasus demonstrasi mahasiswa, kemudian ada juga yang kasus yang 6 manusia warga negara di kilometer 50, itu kan persoalan kemanusiaan yang adil dan beradab tidak terlihat dalam kasus ini. Apa ini Pancasila? Baik, mungkin langsung bisa ditanggapi oleh Prof Haryono. Apakah segala sesuatu tadi yang didapatkan catatan dari Mas Ubed ini mencerminkan Pancasila, Prof Haryono? Karena kalau tadi Mas Ubed sudah mengatakan bahwa terjadi sentralisasi kekuasaan, pembungkaman dan sebagainya. Apakah kemudian ekonomi kita juga berdasarkan Pancasila, politik kita berdasarkan Pancasila? Bahkan tadi kalau Mas Ubed bilang ini kegagalan dari BPIP, silakan. Ya, BPIP memang sudah berdiri 4 tahun. Tapi perubahan amandemen pasal 33 itu BPIP sudah ada belum? Justru kalau kita jujur, pada saat amandemen khususnya pasal 33 itu, Yangi almarhum Prof. Dawam Raharjo itu harus berdebat dengan kelompoknya Pak Didi Rabini CS untuk menafsirkan konsep Bung Hatta tentang pasal 33 itu, sehingga di pasal 33 itu dimungkinkan swasta mulai lebih dominan. Dan itu tidak terjadi di kita saja, tapi kita lihat
justru di awal Orde Baru masuknya kekuatan-kekuatan ekonomi asing sehingga Freeport mulai dikuasai penanaman modal asing. Itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 67 BPIP sudah ada tuh. Jadi tidak serta-merta kondisi politik yang ada sekarang itu hulunya ada di BPIP. Justru BPIP itu sekarang sedang berusaha dan menyadari Pancasila sebagai sebuah dasar negara memang digali dari nilai-nilai bangsa kita, tapi Pancasila sebagai sebuah idealitas itu harus kita perjuangkan bersama. Sehingga tidak mungkin bahwa Pancasila itu bisa terwujud, mulai dari sila ketuhanan. Bagaimana saudara-saudara kita yang bertuhan dan menyembah Tuhannya, itu kadang-kadang dicurigai atau bahkan diserang tempat ibadahnya oleh saudara kita yang kebetulan Tuhannya berbeda. Walaupun agamanya sama. Itu kan juga tiap bulan nilai-nilai kemanusiaan sampai dengan keadilan sosial. DPIP juga sadar bahwa gini rasio kesenjangan sosial ekonomi di Indonesia juga masih tinggi. Dan ini yang harus diperjuangkan. Sehingga almarhum Profesor Diardara itu juga menyatakan Pancasila itu tanpa ada perjuangan baik sebagai warga negara maupun negara nggak akan terwujud. Dan ini Bung Karno di dalam pidatonya 1 Juni juga menyatakan Pancasila tidak akan bisa menjadi realitas tanpa perjuangan dan perjuangan. Maka kembali kepada konsep Pancasila yang kami pahami di BPIP, Pancasila itu ada 2 hal yang ditekankan oleh para pendiri bangsa. Yang pertama adalah untuk persatuan, yaitu sebuah dasar negara atau ideologi negara yang bisa menyatukan semua elemen bangsa. Kedua, sebuah dasar negara dan ideologi bangsa yang bisa memajukan bangsa Indonesia. Agar kita betul-betul menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Jadi dalam konteks yang semacam itulah, kalau tadi dikatakan oligarki itu real, nggak hanya terjadi di partai tertentu, hampir di semua partai. Dan ini tantangan pada kita, bagaimana mengantisipasi. Tapi kemudian pertanyaannya apakah sekarang ini pemerintahan otoriter yang siapa yang memilih anggota-anggota di Mahkamah Konstitusi, hakim Mahkamah Konstitusi itu tidak semuanya presiden. Demikian pula kita, ya termasuk ucapan-ucapan yang menghina pejabat dan seterusnya, itu tidak langsung ditangkap seperti era Orde Baru dulu. Tetapi cepat terlepas dari siapapun yang melakukan, itu melalui proses hukum. Itu Mbak Putri. Baik Prof, nanti mungkin Mas Ubaid bisa berikan tanggapan, tapi saya akan perkenalkan dulu Mas Tiar Anwar Bachtiar selaku sejarawan yang sudah bergabung dalam diskusi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam Mas Tiar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Putri. Baik, sebagai seorang sejarawan Mas Tiar, apakah melihat bahwa sejarah saat ini sedang terulang? Apakah kalau kita melihat kondisi yang terjadi di negara kita saat ini memang mengalami pola-pola yang sama pada saat kebangkitan ataupun juga saat ideologi komunis ini tumbuh di negara kita pada dulu? Silakan Mas Tiar. Ya, kalau situasi historisnya tentu berbeda ya. Kalau pada masa lalu itu memang situasi bangsa kita pertama sedang dalam masa krisis ya secara ekonomi, karena memang di awal-awal kemerdekaan kan kita mengalami satu fase yang baru bangkit ya dari kolonialisme, dan kolonialisme kan mewariskan kemiskinan massal, dan ini tentu saja menjadi lahan subur bagi tumbuhnya komunisme waktu itu, karena komunisme kan jargonnya adalah membela rakyat kecil ya, membela wong cilik, orang-orang miskin dan sebagainya. Nah itu juga tahun 65 juga hal yang sama terjadi kan, apalagi tahun 65 itu sampai terjadi inflasi 600%, itu kan sangat ini ya, sangat mengkhawatirkan dan menyebabkan ekonomi itu menjadi sangat terpuruk. Makanya saya kira komunisme subur. Tapi situasi sekarang secara struktural masyarakat kita ini kan tidak sedang dalam situasi seperti pada masa lalu dalam kemiskinan. Itu makanya kalau secara khusus atau secara struktural situasi sekarang ini berbeda ya dengan tahun 48 atau dengan tahun 65. Jadi ada hal yang berbeda sih. Kita ini hari ini sedang dalam situasi yang sejahtera. Makanya kalau sama persis apa yang terjadi pada tahun 65 dan tahun 48 ya tentu saja tidak secara historis ya, secara sejarah ada situasi yang cukup berbeda lah. Apalagi sekarang kan posisi negara juga sudah cukup mapan ya. Di tahun 48 tahun 65 itu dinamika politik kita kan sangat labil gitu ya, masih sangat
cair, mencari bentuk, gonta-ganti kekuasaan dan sebagainya itu masih sangat mudah. Sekarang kita sudah mengestabliskan sistem politik sehingga untuk seperti terjadi tahun 65 dan tahun 48 memang persis banget gitu ya. Itu saya kira masih kelihatan agak berbeda sih ya, tidak sama persis begitu, Mbak. Baik, kondisi memang membuat tidak akan sama persis apa yang terjadi. Tapi bagaimana dengan potensi bahwa kemudian komunis ini tumbuh subur di negara kita? Nanti mungkin Mas Tiar bisa jelaskan lebih lanjut, termasuk juga menyoroti. Sebenarnya para generasi muda di negara kita ini masih peduli tidak sih dengan isu komunis ini? Nanti kita akan bahas lebih lanjut, tapi setelah jeda kami segera kembali.